negara tetangga kita sesama Melayu. Pengen gitu di Jakarta orang antrinya begini nih macet-macetannya. Rapi, motornya tidak ada yang belok sana, belok sini. Di taksi pakai Proton. Keren juga ini Malaysia mempertemukan tiga ras yang berbeda. Wah, saya culture shock. Walaupun ini negara tetangga ya, tapi karena sampai sekarang sangat jarang mereka lihat orang Indonesia. ya Tapi seperti barat-barat. tidak. Oh hai, oh halo, hai semuanya, apa kabar kurang? Jumpa lagi bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan, tetap semangat yang pastinya, dan dipermudahkan segala urusannya ya, amin. Teman-teman, nah ini ada beberapa orang Indonesia datang ke Malaysia ini, dia merasa terkejut, heran, sekaligus kagum ya dengan adab pengendara di Malaysia ini. Kak Jem katanya di sini tuh tetap pada lainnya rapi gitu sama macam negara kami, dan katanya dia pun berandai dia akan berandai saja kalau misalnya di Jakarta ini seperti ini mencontoh Malaysia, mestilah aman gitu. Oke teman-teman, kira-kira apa yang dikatakannya nanti kita tonton juga. Salah satu ini ada Bapak Sandiaga Uno juga ada terjebak macet di Malaysia. Nah beliau ini adalah seorang Menteri Pariwisata Ekonomi. Oke, nanti kita dengarkan apa yang dikatakannya. So mari langsung ya, cium. Benar. Inilah kondisi macet di jalan raya ibu kota negara tetangga kita sesama Melayu. Terkadang kalau mau melihat gini ya, pengen gitu di Jakarta orang antrinya begini nih macet-macetannya. Rapi, motornya tidak ada yang belok sana, belok sini. Begitupun mobilnya tidak ada yang belok sana, belok sini. Ya, semua ikut antriannya. Semua ikut aturan. Nah, kecuali ini satu lah inilah. Mungkin dia ini nyempil dia nih. Masuk-masuk. Cuman dia memang baru turun dari jalan tol dia. Ya, tidak ada yang geser sana, geser kiri, geser kanan, geser kiri, geser kanan, geser kiri. Nah, ada itu satu. Ya tak banyak lah. Ya. Nih rapi sekali ya, rapi ya. Motornya tidak banyak ya. Jadi kan di Malaysia kalau kita parkir begini nih ya, parkir ya. Ini orang-orang parkirnya rapi nih ya. Parkirnya rapi ya, parkirnya rapi. Ya. Dan ada satu lagi yang membuat perbedaan dengan orang parkir di negara kita Indonesia ya. Di sini tidak ada tukang parkir. Kalau di Indonesia kan kita parkir kayak gini ya, memang mungkin gak sebuah tempat. Tapi kalau kita di Jakarta ya, dan sekitarnya Jabodetabek, Medan pun ini sudah banyak prat sini. Prit prat 2000 ya kan? Prit prat 2000, prit prat 2000. Nah, kalau di sini enggak. Ya, di sini parkirlah separkir sebisa mungkin. Memang mantap Malaysia ini. Kita harus belajar. Oke teman-teman, nah masalah tukang parkir ya, memang sudah banyak yang mengatakan ya, ada memang banyak juga tempat yang percuma ya, tapi ada juga yang berbayar ya teman-teman. Tapi berbayarnya itu bukan secara ilegal ya, masih orang-orang yang cincai-cincai ambil uang gitu ya. Di sini bayarnya itu melalui aplikasi langsung ke kerajaan Malaysia. Jadi uangnya itu sangat berguna ya kan, misalnya nanti untuk jalan raya ataupun fasilitas publik ya. Bedanya kalau di sana itu ada juga yang masuk kantong sendiri, masuk poket sendiri. Tadi dikatakannya ada pengendara ya, Sari selama 1 tahun lebih lah ya Sari pegang lesen Malaysia, masih lesen P Sari, bulan 12 nanti baru tukar.
bulan 12 nanti baru tukar lesen biasa kan, 2 tahun percobaan. Nah, Sari lihat pun perbezaannya ya teman-teman. Dulu pun di Indonesia saya pun bawa mobil juga. Sari lihat memang tak tahu Sari, mungkin di Medan saja seperti itu, tapi dikatakannya tadi itu abang ini nampaknya daripada Jakarta pun merasakan hal yang sama ya. Kenapa orang menerobos ataupun orang kesana kemari ketika berkendara itu adalah kesabaran ya, tingkat kesabaran yang tekan-tekan horn itu, tekan-tekan klakson itu, mereka yang tak bersabar ya teman-teman. Itulah mungkin bezanya. Oh, ini di Shell ya. Di Malaysia seliter berapa ringgit kak? 2 ringgit 5 sen. Berarti kalau dirupiahkan dia 7.000 9.000. 7.000 lah Ya. rupiah. Iya. Kalau di Indonesia tahu tak? 1 liter berapa? Round 92. Round 92 di Indonesia 1 liter 16. 4 ringgit. 4 ringgit. Mahal. Hah? Mahal. Kak, makasih ya kak. Makasih. Inilah pengalaman sekarang pertama kali ke Malaysia, ada ngoeng-ngoeng. Oh, Ada bolak-balik 30 tahun sebagai pengusaha maupun politisi sebelumnya belum pernah merasakan. Ini berkat Pak Dubes ini. Sebelumnya kita gonta-ganti taksi pakai Proton. Alhamdulillah sekarang disediakan fasilitas agar bisa mencapai tujuan lebih cepat. Tapi ternyata macet tuh nggak di Indonesia aja, nggak di Jakarta juga. Ternyata di KL super macet. Dan seperti di Indonesia juga, orang-orang tuh nggak seneng banget kalau ada ngoeng-ngoeng. Lihat ngoeng-ngoengnya. nah tadi itu tentang ngisi minyak ya, tadi itu di Shell, oke. Nah bedanya memang jauh ya teman-teman, hampir 2 kali lipat ya bedanya harga minyaknya ya. Nah itulah kenapa Sari cakap sangat beruntung di Malaysia ini, murah juga ya, oke. Kemudian tadi tuh video kedua ada seorang menteri ya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Bapak Sandiaga Uno. Oke, nah beliau tadi tuh diiringi escort ya teman-teman, nah, dan juga menaiki kereta Proton. Oke, nah tadi tuh dikatakannya sempat kalau macet itu di KL pun ada juga ya, memang ada juga, tapi ada yang membezakannya kan. Walaupun tadi tuh ada bunyi liu liu liu, tapi itu bukan horn ya. Itu yang membezakannya. Kalau di sana itu ya, time macet itu horn itu tak henti ya. Padahal sudah tahu jam, masih saja ditekan-tekan itu horn. Sari pun tak tahu kenapa teman-teman. Nah seperti itu, mungkin kalau kalian sudah pernah pergi ke Malaysia, kalian orang-orang Indonesia boleh berikan komentarnya. Kalau kalian mungkin orang-orang Malaysia pernah pergi ke Indonesia, boleh ceritakan pengalaman kalian di ruang komen di bawah. Keren juga ini Malaysia mempertemukan 3 ras yang berbeda. Nah bukan hanya 3 ras saja. Harap kalian semua baik dan sehat. Hari ini kami di tempat yang beda, bukan di Indonesia lagi. Jadi semoga kalian suka jalan-jalan, karena kita di mana? Aswan. Kita di Malaysia. Kita di Kuala Lumpur. Kami di Kuala Lumpur. Ya. Itu pertama kali Aswan keluar dari Indonesia, jadi bagaimana perasaanmu? Wah, saya culture shock. Walaupun ini negara tetangga ya, tapi ternyata di sini saya lihat ini ada apa? Ada 3 ras yang dipertemukan di sini. Ras dari Melayu, ada India dan sama Tionghoa. Di sini memang banyak. Mereka kerja seperti orang-orang lokal pada umumnya. Ada yang driver,
waiters, pokoknya banyak lah di sini. Ya, kami sedikit kaget karena sampai sekarang sangat jarang kami lihat orang Malaysia. Ya. Tapi saya bertanya-tanya mungkin itu cuma karena daerahnya. Ya, tapi di sini memang kota yang termasuk bersih menurutku. Bersih. Mungkin lebih bersih daripada di Jogja, tapi kalau saya lihat Ya. masih sedikit kotor maksudku karena kalau saya compare dengan negaraku ya. Ya, nanti saya tunjukkan teman-teman banyak orang India di sini. Ya benar. Tapi kami memang tahu Kuala Lumpur terkenal karena banyak diversity di sini. Look nih. Seperti barat-barat. Tidak. Bukan. Kalau saya bukan merasa begitu. Mungkin kami mau menyeberang jalan dulu dan Ya. Kami akan tunjukkan suasananya. ya. Wah, bulenya pandai bahasa Indonesia ya sudah. Suaminya orang Indonesia ya. Tapi mereka honeymoonnya ke Malaysia. Spesial ya. Saya lihat banyak sekali dipertemukan cinta di sini ya, di Kuala Lumpur ya. Video sebelumnya pun Sari reaksikan juga dia boyfriend jumpa girlfriendnya di KL juga. India itu yang di sebelah sana juga. Bukan cuma orang India, ada orang Pakistan, Bangladesh, Ya, Sri Bangladesh. Lanka. Tapi untuk menurut saya mereka sangat mirip ya. Ya, mereka mirip. Jadi seperti yang saya bilang tadi, saya tidak tahu kalau itu cuma daerah di mana kami sekarang. Tapi ya banyak orang bukan Malaysia, jadi saya merasa sedikit aneh. Itu bukan ekspektasiku. Jadi di mana orang Malaysia? Nah, ini Sari klarifikasi sedikit ya. Kalau memang di daerah Kuala Lumpur, di situ ramai pelancong asing ya, orang-orang asing yang bekerja ya. Kalau mau mencari orang Malaysia, itu macam di Selangor ya, di daerah-daerah perumahan. Lah baru banyak ya di Kampung Baru. Nah, di situ boleh jumpai juga ya, teman-teman. Oke. Di KL pun banyak orang yang jalan-jalan kan. Oh, ini masih pagi makanya belum rame. Ini kalau sudah siang ini, woi, banyak sekali. Itu ada daging. Iya, daging. Nah, ini orang India semua ini. Mereka kerja. Mereka yang kerja di daerah KL kan. Bercuti pun ada. Keren juga ini Malaysia mempertemukan 3 ras yang berbeda. Toleransi tinggi. Hah? Toleransi tinggi. Ya. Sebenarnya bukan hanya tiga ras berbeza saja ya teman-teman. Nah, di sini ada Sabah Sarawak, suku Dayak, Bidayu, Kadazan, Dusun, orang asli pun ada juga ya. Itulah, toleransi sangat tinggi katanya. Apa ini di sini? Chicken Kargo. Di sana belok kiri kan nanti? Kami belum menjelaskan destinasi kami, tapi kami mau ke Petaling Market di sana. Ya, Petaling, Jalan Petaling. Ya, mau lihat bagaimana suasana di sana, mungkin cari makanan. Ya. Mungkin ini Petaling Street ini seperti Jalan Malioboro ya kalau di Jogja. Mungkin. Ya. Karena terkenal lah di sana. Oh, oke. Oh, ini macam Kamera juga boleh. orang Indonesia juga nih. Boleh dong, Kang? Ya. Horizontal.
Where are you from? From Bali, Oh, Indonesia. Orang Indonesia. Kami orang Indonesia dari Sulawesi. Sulawesi mana? Ini Sulawesi. Dari Toraja. Ah, itu Toraja. Oh, sama-sama orang Indonesia ya, jumpa. Saya ini dua daerah, Mamasa sama Toraja. Batasan ya? Iya. Itu 100% dia juga gitu. Oh, Manado sama Toraja tuh. ya blasteran. Wah, Indonesia berjumpa di Malaysia nih. Oh, ya. Pengalaman orang itu kan. Oke. Okay. No problem, there is the bus. Oh ya, wait. The focus is Jalan Petaling. Yeah, okay. Wait. Jadi ini seperti jalan Malioboro kayaknya. Okay, ready? Oh, Bahasa Indonesia saja. okay. Satu, dua, tiga. Sekali lagi dengan saya. Satu. Oke, ketawa. Oke, satu, dua, tiga. Satu kali lagi. Oke, satu, dua, tunggu ada mobil. Oh, you can. Yeah. Oke, satu, dua, tiga. Oke, Pak. Thank you ya. Oh, lancar sekali bahasa Indonesianya. Ini suami. Oh, sudah ini. Iya, udah nikah. Bakal potensial anaknya. Ya, semoga. Gitu ya. Oke. Yang perbaiki keturunan ya. Ya. Ah, ternyata orang Indo, guys. Tapi mereka tidak mirip jadi satu. Ternyata orang Indonesia. Itu yang melancong ya. Harus tidak ada frame. Apa? Oh ya. Kau mau kita ke sana dulu? Ambil foto? Ya. Ayo. Oke, jarang motor di sini. Atau cuma tempat daerah sini? Memang jarang, Bang. Rata-rata mobil. Jadi kayak mau masuk ke dalam sini, Petaling Street. Nah, kita tunggunya dulu ambil foto ya. Masuk Miki. Ayo masuk nih. Ayo masuk nih. Ayo. Ayo kita masuk. Buat deh. Oh, Petaling Street. Jalan Petaling. Oh, ada mobil. Oh, mobil bisa masuk. Kita masih terlalu pagi, makanya baru mau buka semua. Orang belum buka, sudah datang. Saya lihat tempatnya buka jam 8. Oh, tapi itu mereka baru mau buka semua. Maksudnya belum terbuka semua yang di sini. Karena pasti kan kalau ini sudah terbuka semua. Ini mereka masih ini. Iya benar. Siap-siap. Jadi kita jalan-jalan. Iya. Iya, mungkin nanti kami datang lagi ke sini, tapi sore mungkin. Nah, ini kami datang sekitar jam 10 pagi. Makanya mereka masih siap-siap semua. Persiapkan barangnya. Oke, Mi ambil foto. Ayo. Kalau ada sesuatu yang kamu tonton, Ya. Pengen jual jam. kamu mau minum sesuatu? Mana? Ada jus? Iya. Berapa itu? 6 ringgit. Mangga? Jus mangga? Ya. Ini 5 ringgit. Berarti mungkin sekitar 15.000. Saya tidak tahu kalau di sini jus jeruk sama seperti ini. Kalau sudah di sini kan biasanya orang itu akan compare apa
dia akan tukar ke mata uang rupiah gitu ya. Dikalikan berapa sekarang? 1 ringgit 3.600 ya. Itu tidak ada di Indo itu. Ada juga bos seperti di UK. Kami mau pergi cari makanan, kamu mau? Kami sudah jalan kaki sampai akhir, Ya. jadi mau masuk lagi dan cari makanan. Street Wah, food. lancar dia ya. Lancar sangat. Oh, buka kedai baru ya. Supaya mari onglai. Tarian singa. Kalau di Indonesia namanya ini barongsai. Kena. Wadah. Oh, daging. This one? Yeah. Cheap like this one, crispy. Ini Chinese restoran ya. Apa ini? Cuma 30 ringgit, 40, 68. Ini pasar Garden baru dapat tempat makanan Cina dengan pemandangan bagus di Ya, ini market. Thank you. Kami sedikit bingung dengan menunya, jadi kami cuma pesan roasted chicken. Ya. Itu ayam bakar, nasi ayam bakar. Oke, lagi mau makan. Kelihatan enak. Ya, kelihatan Saya enak. kaget. Berapa ini? 11 ringgit. Ya 11 ini 11 ringgit untuk satu. Jadi kita sudah makan. Iya. Gimana makanannya? Kamu pikir enak? Ya, enak. Mantap. Terima Thank kasih. you. Bye bye. Ini uang dari Malaysia. Uang Malaysia Ini 10 ringgit. sekitar 30 ribuan. Oh ya. Iya kan? Kan Ya. 1 ringgit 3.000 Iya, iya. berapa begitu? Ya. Jadi totalnya tadi 25 ringgit, artinya sekitar 75.000. Ya, rupiah. Ya, memang di daerah sini sedikit mahal daripada Indonesia ya. Ya, lebih mahal saja juga. Ini daerah pelancongan ya. Mesti makan. Itu yang kami dengar tiap malam ternyata. Saya pikir apa? Ngeri petasannya. Kami mau coba makanan baru. Saya tidak tahu apa ini. Kita Baru coba saja ramai guys. ya. Sticky rice cake with peanuts. Sticky rice with peanuts. For one box. Okay, one box. Nacie. Apa namanya? Bahasa Inggris? Maci popo? Apa? Maci? Maci? Oke, saatnya untuk coba ini. Apa? Maci. Itu sticky rice dengan kacang. Oke. Tapi saya tahu itu makci itu sebutan orang yang lebih tua, yang sudah berumur. Kenapa pula Kita panggil namanya makci. Maci? Kalau Pak Aci berarti yang laki-laki yang lebih berumur. Oh, itu perempuan cantik dari India. Halo. Dia senyum-senyum. Oh. Biasa senyum. Bagaimana rasanya? Ya, kacang. Kamu mau coba? Kamu suka? Kayak jelly. Ya, rasanya Kenyal-kenyal kacang ya. banget. Apa Kacang namanya ini banget. saya pun lupa. Namanya memang Kamu suka? kacang gitu Kamu suka? ditaburin. Lumayan. Lumayan? Kalau dari 0 sampai 10 saya beri 7. Kalau kamu? 5. 5. Kurang suka dia. Mungkin lidahku cuma tidak terbiasa. Ya. Oke, kami makan dulu ya. Ya. Setelah itu jalan kaki lagi. Tapi ya lumayan. Maksudnya bukan terlalu favorit kami nih, tapi ya lumayan lah kalau dimakan.
Itu teman-teman. Nah, tadi dikatakannya ada bahwa di sini sedikit lebih mahal daripada di Indonesia. Oke, nah by the way ini Petaling Street adalah tempat pelancong ya teman-teman. Orang pelancong-pelancong itu datang ke sini. Ini daerah Kuala Lumpur pula kan. Ya, otomatis lebih mahal daripada daerah-daerah di Malaysia di lainnya gitu ya. Kalau di Indonesia pun sama saja kan. Di Jakarta, di tempat wisata mesti lagi mahal kan. Nah, tapi kalau di sini bezanya, di sini tak ada orang yang meninggikan harganya secara tiba-tiba karena di Malaysia ini sudah tertera harganya. Misalnya tadi itu nasi ayam ya 11 ringgit. Biasanya kalau di dekat sini sehari pun 7-8 ringgit saja satu portionnya. Gitu ya teman-teman. So segitu aja video kali ini. Bagaimana tanggapan kalian? Boleh bagi komentarnya di bawah. Oke, see you on my next video. Bye.